Tapi sebenarnya siapa sih yang membuat kita itu menjadi siapa? Kak Putri pernah mikir nggak sih, kenapa seorang itu disebut jadi selebgram? Kenapa seorang itu disebut sebagai artis? Pada intinya itu kan karena tidak percaya diri dan kita itu ingin merasa sempurna, gitu kan? Padahal pada hakikatnya kita ini pembelajar. Pembelajar, maka wajar ketika kita mendapat komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat Persada Wadi TV? Oke, kita kembali lagi di program Persada Wadi Talk. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama nih bincang-bincang tipis ya, bincang-bincang santai dengan Kak Rahmi Nur Rawadah. Assalamualaikum Kak Rahmi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Kak? Alhamdulillah. Oke Kak, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Muslim jangan takut berkarya ya Kak. Oke. Ngomong-ngomong tentang karya nih Kak, menurut Kak Rahmi sendiri, karya itu apa sih? Karya, oke. Kita bicara tentang karya nih Kak. Kalau misalnya kita lihat di masyarakat, gitu ya, seringkali karya itu didefinisikan dengan suatu hal yang konkret. Oh iya benar. Jelas gitu wujudnya. Seperti halnya karya dalam bentuk novel, lagu, film, baju, dan lain-lain sebagainya gitu yang berbentuk wujudnya itu ada jelas. Tapi nih kalau misalnya kita lihat di KBBI sendiri, karya itu kita bisa dia itu bisa memiliki makna perbuatan, pekerjaan, hasil perbuatan dan ciptaan. Nah, maka di sini definisi karya sendiri tidak hanya sekedar konkret saja, tapi juga dia itu abstrak. Ya, karena apapun yang diperbuatkan selama itu bermanfaat, maka ia telah berkarya. Nah, kita nih sebagai seorang muslim, maka kita itu bisa mengambil dalih khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Mengapa bermanfaat? Karena ada pergerakan, ada perbuatan. Maka di situ kita telah berkarya selama kita memberikan kebaikan baik pada diri maupun orang lain, dan itu memberikan manfaat untuk kita maupun untuk orang lain. Jadi memang karya itu nggak harus buku ya Kak ya? Kita berbuat baik ke orang lain itu juga masuk karya ya Kak? Suatu karya, karena itu adalah satu perbuatan. Perbuatan yang bermanfaat tentunya gitu ya. Nah, kalau gini Kak, kalau misal kayak saat ini ya, kita di sini kan kalau dikatakan orang besar tuh ya belum kan ya, karena kita ya masih proses menjadi orang besar gitu. Kalau menurut Kak Rahmi nih, tips biar kita itu percaya diri untuk berkarya dalam arti menebar kebaikan gitu. Kan kita kan bukan seorang influencer, bukan seorang YouTuber. Nah, kayak gitu gimana sih Kak biar kita tuh percaya diri ya pengen menebar kebaikan gitu. Kak Rahmi gimana? Orang besar ya. Kita orang kecil berarti ya. Oke. Jadi gini, ya Kak Putri, kita itu kan bukan seorang influencer, bukan selebgram, selebritis, artis, YouTuber, apalagi kita juga bukan anak pejabat. Ya. Tapi sebenarnya siapa sih yang membuat kita itu menjadi siapa? Kak Putri pernah mikir nggak sih, kenapa seorang itu disebut jadi selebgram? Kenapa seorang itu disebut sebagai artis? Ya mungkin karena dia melakukan suatu hal yang dia itu bisa dicap orang lain jadi artis atau selebriti gitu Kak, mungkin ya. Nah, kenapa? Karena memang betul Kak. Jadi kenapa nih seorang dibilang dia dikatakan selebgram? Karena dia melakukan suatu perbuatan yang terus menerus dan berulang sampai akhirnya orang-orang mencap dia sebagai seorang selebgram, YouTuber, karena memang ada kegiatan yang ia terus berikan, iya kan? Iya, betul kan? Nah itu. Jadi pada hakikatnya nih Kak, kita itu dituntut untuk melakukan kebaikan. Kita memberikan sesuatu yang terbaik dan memberikan kebermanfaatan, walaupun kita tidak dikenal orang. Gitu. Karena sebenarnya tujuan kita untuk melakukan kebaikan itu untuk siapa? Untuk Allah apa untuk manusia? Kalau misalnya untuk Allah, kita tidak memandang kita siapa, karena itu memang tugas kita untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau manusia menjadi tujuan kita, berarti kita itu ria. Jadi manusia di sini kita melakukan kebaikan kepada manusia, manusia hanyalah sebagai perantara, sebagai wasilah, tidak lebih dari itu. Seperti itu Kak. Jadi memang kita ya walaupun masih belum jadi orang besar tetap menebar kebaikan, tapi meluruskan niat kata Allah gitu ya Kak ya? Iya, karena nanti pada akhirnya ketika kita sudah berbuat apa yang memang sudah menjadi kewajiban kita nih sebagai kita hamba Allah gitu ya, hal-hal yang berbau dengan manusia, itu yang berkaitan dengan manusia, kita menjadi di label sebagai orang yang oh itu dia seorang pendai, atau misalnya oh dia seorang influencer, itu akan datang dengan sendirinya kalau hal itu adalah bonus. Nah terpenting ini saat ini kita lakukan yang terbaik.
kita berikan suatu kebermanfaatan untuk orang lain. Intinya pede aja gitu. Percaya diri gitu ya. Karena yang menjadikan kita itu siapa? Kita sendiri. Yang lain itu hanya mencap dan melabel. Seperti itu. Oke Kak. Terus nih tadi kan kita bahas mengenai mungkin dari kita yang belum punya karya dan bentuk konkret ya Kak. Kalau buat kita yang udah punya karya dan bentuk konkret, contoh buku mungkin, atau mungkin dia udah membuat video kayak video pendek gitu kayak di YouTube itu, kadang kan masih ada rasa bimbang, rasa bingung, pantas nggak sih karya kita ini, yang contohnya buku lah, pantas nggak sih buku kita itu dibaca banyak orang, kemudian diamalkan dan lain sebagainya. Karena kan kita kayak ngerasa takut ya, aduh ini kayaknya apa yang udah kita teliti udah salah deh, nanti orang sih kok ini kayak gini, kok harusnya kayak gini kata-katanya, atau mungkin isinya kok nggak pantas gitu. Nah itu cara kita biar pede gitu dengan karya kita tuh gimana Kak? Pada intinya itu kan karena tidak percaya diri dan kita itu ingin merasa sempurna gitu kan. Padahal pada hakikatnya kita ini pembelajar. Pembelajar, maka wajar ketika kita mendapat komentar. Gitu kan. Bahkan sekelas ulama sekalipun mereka tetap mendapatkan kritik gitu. Apalagi kita nih yang masih pemula gitu kan, yang ingin mengeksplorasi keilmuan kita atau apa yang kita tahu untuk menyebarkan pada orang lain. Itu tidak masalah, karena komentar, kritikan pada akhirnya akan membuat kita lebih baik gitu kan. Selama kita, oh ya aku tuh belum tahu ini nih, dia berkomentar seperti ini, berarti aku harus memperbaiki karena ternyata aku belum tahu tentang itu. Jadi Kak Putri inget gak sih ada karyanya Imam Al-Ghazali? Nah, Tahafut Al-Falasifah. Nah itu kan, itu kerancuan para filosofi itu kan. Beliau menulis itu, lalu buku beliau itu dikritik lagi oleh Ibnu Rushd. Ya, tahafut itu tahafut. Nah, gitu. Kerancuan orang yang menulis buku kerancuan tentang falasifah. Jadi itu saling mengkritik. Tidak masalah karena di situ adalah pembukaan kita, itu membuka wawasan kita. Karena kita kan tidak pernah tahu ya apa yang kita baca dengan yang apa yang orang lain kita baca itu pasti berbeda. Gitu. Maka di situ kita akan terbuka jalannya. Dan kita jangan merasa paling benar, yang terpenting sampai kapanpun, walaupun kita sudah setinggi apapun, kita itu masih belajar selalu gitu. Dan tidak ada yang benar. Yang benar itu yang terus dia mencoba untuk mencari kebenaran gitu. Jadi apapun yang orang lain kritisi, orang lain yang komentari, kita terima gitu. Jadi selama itu memang oh ternyata betul ya komentarnya. Nah, berarti kita harus memperbaiki. Jangan sampai malah putus asa gitu untuk berkarya seperti itu. Oke, jadi memang kita terbuka aja ya dengan komentar, dengan saran dan sebagainya. Kan kadang orang kayak udah punya karya terus dia dikasih komentar gitu mungkin ngerasa aduh udah takut duluan gitu kan, nggak down, terus akhirnya nggak mau lagi buat karya. Padahal sebenarnya dari komentar dan saran itu malah kita banyak belajar dan justru malah bisa menyempurnakan kesalahan gitu kan Kak. Jadi mulai saja dulu, jangan ragu gitu. Jadi jangan ragu, karena kalau misalnya kita nggak mulai, kita nggak akan pernah tahu di mana kesalahan kita. Jadi memang itu ya Kak ya, kita perlu belajar terus gitu ya, nggak mau menyerah. Oke teman-teman semuanya, kita sama-sama tadi udah dengerin ya penjelasan Kak Rahmi tentang karya dan yang lainnya. Nah, jadi karya sendiri itu jadi artikan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik orang itu yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Kemudian kalau kita walaupun masih kayak gini ya, masih bisa dikatakan orang kecil, kita tetap harus pemula ya Kak ya. Jadi harus percaya diri untuk menebar kebaikan gitu. Menebar kebaikan itu nggak harus dia yang udah jadi orang besar, berdakwah dan lain sebagainya, itu nggak harus. Karena dari kita yang kayak gini ya memang kita kewajibannya ya untuk menebar kebaikan, yang itu kayak Kak Rahmi. Kemudian yang ketiga, kita kan di sini posisinya kalau udah punya karya ya. Nah, kita harus terbuka untuk dapat saran, komentar dan sebagainya kayak gitu. Jadi dari komentar, saran dan sebagainya itu kita lebih bisa menjadi lebih baik lagi, berkarya lebih banyak dan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Oke Kak Rahmi, terima kasih sekali atas ilmunya yang sudah diberikan. Sangat bermanfaat sekali buat kita, khususnya teman-teman Pusada semuanya. Semoga dengan ini kita lebih semangat untuk berkarya gitu. Entah itu baik konkret maupun enggak gitu ya Kak ya. Nah, pada intinya kita saling belajar ya Kak. Jadi apa yang saya sampaikan juga belum tentu nih ada dalam diri saya. Sekiranya nanti saya melewati, maksudnya keluar dari apa yang saya katakan, berarti tugasnya Mbak Putri dan teman-teman sekalian yang ada di rumah nih bisa langsung mengingatkan kita. Karena pada hakikatnya kita itu saling mengingatkan, saling mendoakan. Maka kita bisa berkarya bersama-sama.
Oke teman-teman gitu ya. Mungkin teman-teman kalau mau tanya mengenai tema ini nih bisa langsung komen di YouTube Persada atau mungkin bisa japri di admin official Persada gitu ya. Di IG Di Persada. IG juga bisa. Jadi kalian tanya sebanyak-banyaknya nih, kita sharing-sharing aja gitu. Nanti kalau mungkin banyak pertanyaan kita bisa buat sesi kedua tentang hal ini ya kak ya. So Kak Rahmi selalu siap ya kak? Iya. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Sampai ketemu di program selanjutnya di sesi kedua insya Allah. Terima kasih. Nun wal qalami mimma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share sebanyak-banyaknya.